ada klaster gini, klaster ini. Antum lihat selalu dibikin marketnya itu yang di depan itu rumah besar-besar. Nggak ada rumah kecil di depan. Di mana rumah yang kecil? Paling ujung, dan dibikin tempat ini tertutup, jemaah. Tertutup sudah. Orang hanya lewat dari mana? Dari depan. Jadi orang miskin yang rumahnya di belakang itu tiap hari ngelewatin rumahnya orang kaya. Tidak pernah lewat rumahnya orang yang lebih miskin dari dia. Karena dia sudah rumah terakhir. Belakang perkampungan nggak bisa dia ke perkampungan. Dan orang kaya dibikin tidak pernah melihatnya rumah orang miskin. Orang kaya nggak pernah sampai ke belakang sana, itu jarang. Dia itu yang dilihat ya sudah bagian depan doang. Di sini kita lihat nasihat Rasul SAW ya. Kalau orang sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan untuk pulang itu cari jalan lain. Ini mungkin ada pelajaran buat kita supaya kita ngelihat yang ke bawah kita. Dan orang yang kaya ini semakin cinta dunia. Umpamanya bagian pertama orang-orang yang uangnya miliaran. Bagian kedua orang-orang yang uangnya ratusan. Orang yang uangnya ratusan ini udah kaya. Tapi karena tiap hari lewat rumahnya orang yang miliaran, tiap hari dia ngomong, kapan ana bisa seperti ini? Ya Allah, ternyata masih ada yang lebih kaya dari ana. Dia tidak akan pandai bersyukur, jamaah. Maka di sini nasihat Rasulullah SAW, lihat kepada yang di bawah kalian. Maka usahakan yang mau zakat. Iya boleh dia titipkan, nggak masalah. Tapi sekali-kali dia bawa, dia cari rumahnya orang miskin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa awsani bihubbil masakin wad dunu minhum. Dan Rasul SAW memberikan wasiat kepada aku agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Bagaimana kita bisa dekat dengan mereka kalau kita tidak pernah datang ke tempat mereka? Bagaimana kita bisa duduk sama mereka kalau kita memang tinggalnya di perumahan khusus? Mau sedekah tinggal transfer, kirim, nggak apa-apa. Tapi kau tetap harus punya sesuatu yang kau datang ke orang miskin. Kau lihat tuh, ini wasiat Rasul SAW agar kita cinta dengan mereka. Dan di antara tanda orang cinta dunia, kalau ada walimah yang diundang cuma orang kaya. Nah, malu dia ngundang orang miskin. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa ya'tiha man yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang cuma diundang orang kaya. Antum orang kaya kalau ngadakan acara apa orang miskin diundang, jemaah? Wallahu a'lam. Sebagian mungkin diundang yang sudah ngaji. Tapi yang belum ngaji mungkin ya acaranya laki perempuan campur. Kemudian dengan hiburan-hiburan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kecintaan kepada dunia. Maka kalau kita lihat kita nggak mau kumpul sama orang miskin, nggak mau ngundang orang miskin, umpamanya, subhanallah, jangan-jangan kita termasuk sudah keracunan sama penyakit hubbud dunya ini. Kemudian yang selanjutnya tanda cinta kepada dunia, sering ngobrolin tentang dunia. Ngobrol sama sahib, masya Allah. Mobil ente apa sekarang? Mobil. Oh, sekarang ada mobil keluaran baru. Mobil ini masya Allah, pintunya itu bukanya ke atas. Oh, masya Allah. Yang satu ngobrol, ana baru beli knalpot mobil ana. Berapa knalpotnya? Ya nggak mahal sih, 175 juta. Knalpotnya mobil ya mah. Ana pernah ketemu orang ngobrol, ini beli knalpot mobil 175 juta. Allahu Akbar. Yaitu orang yang diomongin di majelis-majelisnya itu hanya tentang dunia.
Padahal kita tahu majelis yang tidak ada zikrullah di sana itu majelis yang penuh dengan keburukan. Maka kita pun harus lihat. Kalau obrolan kita masalah HP, Masya Allah, nanti pakai HP apa sekarang? Masya Allah. Berapa? Harga barunya berapa? Bekasnya? Masya Allah. Oh iya. Terus masalah ini, pokoknya masalah rumah, macam-macam. Ini tanda-tanda kita udah cinta dunia, jamaah. Padahal kita tahu kalau itu bakal kita tinggalkan. Coba ketika ngobrol dunia sama orang yang cinta dunia, ngomong, Pak, sampean kalau mati kira-kira rumahnya buat siapa? Wih, jangan ngomong masalah mati lah. Iya, dia nggak mau itu. Karena memang dibikin kehidupan kita ini sekarang disetting sama, ya sama, wallahu alam, iblis termasuk yang nyeting juga, mungkin dia ikut serta bagaimana menyesatkan manusia. Bagaimana orang itu cinta dunia. Salah satu buktinya, kuburan-kuburan di tengah kota itu dihilangkan, digusur. Nggak tahu di sini, tapi di Jember, Masya Allah, dulu kita itu ada pertigaan, setiap lewat sana kita takut, soalnya lewat kuburan. Akhirnya diganti jadi bioskop, jemaah. Iya, jadi bioskop. Tapi bukan bioskop yang mahal, karena di kampung ya. Misbar, gerimis bubar. Yang dulu, iya misbar itu. Yang nggak ada atapnya itu. Tapi anak subhanallah, kita waktu dulu belum ngerti kan, kesana ngelihat, ngomong sama teman-teman, ini bekas kuburan ini jemaah. Iya. Orang kalau ngelihat kuburan, mau tidak mau, ada perasaan, ya Allah, bapakku dikubur di sana. Ini mobil dulu punya bapakku. Ketika sama sahibnya lihat, itu kuburan bapakku, ya Allah, dia akan ingat mati. Maka kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur? Untuk ingat akhirat, supaya kecintaan kepada dunia ini berkurang lah paling tidak. Tapi dibikin orang tidak melihat kuburan. Ini di beberapa tempat tentunya, tidak di semua tempat. Tergantung siapa yang nata kota itu. Di Lumajang, anak pada waktu itu hadir walimah di hotel nih jemaah, hotel, kafe, apa macam-macam sudah. Tapi acaranya siang, di ruang pertemuannya nggak ada apa-apa. Malamnya anak lewat sana, anak kok rame banget tempat ini. Ustaz, ini yang tadi siang. Di depan hotel ini ada tembok besar, bagus banget, pagar. Anak mau pagar apa ini katanya? Pagar kuburan, Ustaz. Jadi hotel ini di depan kuburan. Supaya orang itu mau ke hotel ini, kuburan itu dikasih pagar yang tinggi dan di model bagus, sehingga orang tidak tahu di balik tembok itu kuburan. Coba orang mau ke kafe, depannya kuburan, jemaah. Allahu Akbar, nak masjid aja jemaah. Dia ingat mati. Tapi karena dibikin indah, akhirnya dia jadi nggak ingat dengan yang namanya akhirat. Kemudian termasuk tanda orang cinta dunia, berlebih-lebihan memanjakan jiwa kita dengan dunia ini. Terlalu berlebih-lebihan dengan bermewah-mewahan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, beliau mengatakan, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'inin. Kata Nabi, kau itu hati-hati, hindarilah selalu bersenang-senang ya. Nggak mari-mari, makan enak, baju bagus terus, mobil bagus, ini terus, pokoknya bermewah-mewahan dengan dunia. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya itu laisu bil mutana'ini. Mereka itu bukan orang yang hidupnya terus-terusan enak-enakan, enggak. Sekali-kali perlu dia bersusah-susah. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadah itu artinya sekali-kali pakai baju yang nggak bagus, makannya nggak enak. Orang yang biasa pakai mobil mewah macam-macam, sekali-kali naik bis kota, itu masuk badadah. Kita nunjukkan, ya Allah, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadaku. Sekali-kali mamanya naik becak. Kan ada orang, oh becak ada, kendaraan orang-orang miskin. Sekali-kali antum naik becak. Untuk membuat jiwa kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia, dan tidak membuat kita sombong juga. Coba antum selalu pakai sandal bagus, sepatu bagus.
Orang ini kadang-kala kan dinilai dari penampilan. Dilihat bajunya merek sudah di depan kan, 3,5 juta, Masya Allah. Satiro, dilihat sarungnya, Masya Allah, ini sarung Ustaz, harganya ya di atas 4 lah. Ana pernah tanya sarung jemaah, ana lihat Masya Allah bagus banget sarung itu. Berapa Pak? 4 juta. Allahu Akbar, wis mudun ae. 4 juta bisa beli kambing 2 jemaah. Ini buat sarung dong. Tapi itu ada orang yang memang dari penampilan, sandalnya dilihat. Oh Masya Allah, sandalnya merek ini. Jamnya ini 1,5 M. Antum pernah ngelihat jam 1,5 M? Masya Allah. Belum pernah, sama mana belum pernah jemaah. Tapi kadang-kala kita kalau lagi umroh bawa rombongan, itu kelebihan Ustadz, umrohnya gratis terus ya Mas. Makanya sebagian pahala umrohnya Ustadz itu diambil sama travelnya. Karena yang bayari itu jamaahnya yang bayari. Kita lihat ada toko jam, anak-anak lihat, Masya Allah, berapa? 50.000 real. Allahu Akbar. Ana beli jam 20 real, ini 50.000 real. Kita lihat subhanallah. Makanya orang yang seperti ini biasa pakai kemewahan, sekali-kali dia pakai yang murah. Sekali-kali dia pakai. Itu kata Rasul SAW, al-badadatu minal iman. Meninggalkan kemewahan itu termasuk dari keimanan. Sekali-kali kita lakukan itu. Bukan kita ini yang menunjukkan kemiskinan terus. Enggak boleh juga. Kau orang kaya, tunjukkan Allah memberikan nikmat kepadamu, enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan, jangan berlebih-lebihan lah dalam hal itu. Sekali-kali kau punya kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kau itu bukan budak dunia. Karena Rasul SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka tuh hambanya uang. Abdul dirham, Abdul khamisah, ya pokoknya tentang dunia, tentang harta yang dia cari. Kalau dikasih in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dikasih ridha, alhamdulillah, Allah cinta sama anak. Apa buktinya? Ente lihat rumah anak, ente lihat mobil anak. Kalla, itu bukan tanda kecintaan Allah kepada dirimu lah. Itu orang-orang kafir seperti itu, menganggap kecintaan Allah, kemuliaan Allah kepada hambanya dengan dunia lah. Allah mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia ketika dimuliakan sama Allah dengan harta, Allah beri nikmat kepada dia, Allah muliakan dia, Allah hormati dia dengan dunia ini, apa kata dia? Rabbi akraman, Rabbku menghormati aku, memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika disempitkan rezekinya, kenikmatan dia dikurangin, dia mengatakan Rabbku menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, bukan itu ukurannya, enggak. Bukan itu ukuran cinta. Di sebuah athar dari Ibnu Mas'ud atau dimarfu'kan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah tuh berbagi dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Buktinya orang-orang nggak pernah sujud kepada Allah, Allah kasih kekayaan. Nggak pernah sama sekali sujud, orang kafir. Ternyata orang paling kaya. Allah bagi dunia kepada semua manusia, tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Para jamaah rahimakumullah, maka usahakan kita ini jangan berlebih-lebihan. Kalau antum sudah keinginannya pakai sepatu paling mahal, keinginannya pakai mobil yang mewah. Ini ada orang-orang seperti itu. Sampai ada cerita nih, orang punya mobil beli 22 juta, tapi rumahnya lumayan bagus karena dipinjemin rumahnya. Apa kata orang tuanya? Mobilmu jangan diparkir di sana, gak cocok sama rumahnya. Iya, maksudnya mobil 20 juta, rumahnya bagus itu kan. Mobil sudah dempulan sana sini, enggak. Kalau parkir di tempat yang jauh aja. Subhanallah. Hada hubbud dunya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Innama yakfika min jam'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, cukup engkau mengumpulkan dari dunia ini, engkau punya pembantu dan engkau punya kendaraan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Lebihnya sedekahkan di jalan Allah. Ini bukan berarti ada orang yang takut uangnya bau, basi. Ada sebagian orang itu kerja 3 hari, 5 hari libur. Kerja 2 hari, 5 hari libur. Kenapa? Alhamdulillah duitnya sudah ada. Maka dia libur. Kalau libur untuk beribadah nggak apa-apa. Libur untuk malas-malesan. Kau seharusnya kalau cukup kerja 2 hari, kerja 2 hari plus 5 hari. Yang 5 hari untuk celengan akhiratmu. 5 hari tetap kerja, tapi hasilnya untuk akhirat. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Baik, barakallahu fikum. Itu tentang serigala yang pertama. Hubbul mal. Tentang al-hiris. Kerakusan untuk mengumpulkan harta. Yang kedua adalah cinta kepemimpinan. Cinta kedudukan. Cinta ketersohoran. Dan ini termasuk syahwah khafiyah. Syahwat yang tersembunyi, yang susah terdeteksi. Kalau syahwat makan kelihatan, orang ini masya Allah. Kadang kala kita lihat siswa-siswa itu kalau ada prasmanan makan masya Allah. Ketika dia di sop pertama ayam yang seharusnya dia ngambil 1, 3, tempe 2, ini semuanya. Di belakang padahal 10 orang belum dapat. Yang pertama dapat karomah dari Allah. Yang satu seperti itu. Ini nampak syahwat dia terhadap makanan. Ada orang yang makan mungkin kelihatan dari tubuhnya. Oh, itu badannya orang yang suka makan kelihatan. Tapi kalau cinta kepada kepemimpinan ini nggak kelihatan di tubuhnya. Kadang-kala sudah kakek-kakek, sudah tua renta, tapi kecintaan dia kepada kedudukan itu masya Allah, rebutan kedudukan. Kadang-kala anak berpikir ya Allah, ini orang sudah tua, sudah di atas 60 tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari situ tuh sedikit, kata Rasulullah. Ini orang sudah 70 masih ribut dengan kekuasaan. Dan inilah yang disebut sama Rasulullah SAW, merusak agama orang, kecintaan kepada kepemimpinan, kepada popularitas. Itu merusak agama seseorang lebih dari bahaya 2 ekor serigala lapar dalam merusak kambing-kambing dalam kandang itu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqallu minhu fir ri'asah." Aku tidak melihat kezuhudan dalam sesuatu yang lebih sedikit, lebih minim adanya orang yang zuhud di sana daripada kezuhudan kepada kedudukan, kepemimpinan. Tara rajul, kau lihat orang itu yazhad fil mat'am wal mashrab wal mal wal thiyab, dia zuhud dalam urusan makanan. Kalau makan sedikit masya Allah, antum lihat masya Allah, fulan nggak tamak, nggak rakus. Iya. Minum masya Allah, yang lain pada minum minuman yang mahal, dia cuma minum teh, nggak pakai gula lagi. Zuhud kelihatannya. Pakaian, mungkin dari sisi pakaian dia pakaian biasa-biasa aja. Kemudian dalam harta juga dia tidak menampakkan. Tapi dia itu fa innu zi'ar ri'asah tahama 'alaiha wa'ada. Tapi kalau sudah kedudukan dia yang sedang mau diambil, wah, kayak macan dia sudah. Dia akan memusuhi, dia akan siap perang. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan dunia, dalam urusan agama pun seperti itu. Banyak orang-orang yang perpecahan di antara yayasan-yayasan Islam ini gara-gara apa? Gara-gara kedudukan. Gara-gara fulan pendapatnya tidak didengar, bikin yayasan tandingan. Seperti itu terjadi.
Gara-gara diturunkan dari direktur, akhirnya dia keluar dan meninggalkan tempat itu. Ini tentang urusan kepemimpinan, bahaya banget jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sufyan pernah menulis surat kepada temannya Abbad bin Abbad. Dia mengatakan, iyyaka wa hubbar ri'asa. Kau hati-hati dengan kecintaan kepada kepemimpinan. Fa innar rajula takunu riyasatu ahabba ilaihi minadh dhahabi wal fiddah. Wa huwa babun ghamid la yubsiruhu illa al-basir minal ulama'i as-samasirah. Fatafaqqad nafsaka wa'mal biniyah. Nih dia ngasih nasihat kepada temannya, karena memang alhamdulillah kita lihat ada orang-orang yang dikasih kelebihan. Dia dikenal oleh orang, diterima oleh masyarakat, dipercaya untuk menjadi pemimpin, dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga, Masya Allah. Sufyan mengatakan, hati-hati dengan kedudukan, dengan kepemimpinan itu. Itu bisa jadi lebih dicintai orang daripada emas dan perak. Dan kedudukan ini babun ghamid, pintu yang misterius. Pintu ini sudah susah untuk menelaah ini kira-kira kok ikhlas apa tidak. La yubsiruhu illal basir minal ulama. Nggak ada yang bisa meneliti, memandang dengan jelas kecuali para ulama-ulama yang Allah kasih kelebihan mereka. Maka kau lihat dirimu dan beramalah dengan niat. Ketika kau diberi kedudukan, ya kau niatnya mau apa? Jangan sampai niatmu itu, ya dari dulu anak kepingin jadi mudir. Alhamdulillah kesampaian. Ini berarti dia, beberapa orang alhamdulillah anak sudah berusaha sikut sana sikut sini dan anak jadi mudir. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shaddad ibn Aus, beliau pernah mengatakan, memberikan nasihat kepada sisa-sisa orang Arab dengan mengatakan, ya baqayal Arab, wahai sisa-sisa orang Arab, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Cinta popularitas, cinta kedudukan, itu tersembunyi jamaah. Kadang-kala orang ini ahli agama, ngerti agama, tapi karena kecintaan dia kepada kedudukan, rusak agamanya. Berapa banyak yang kita tahu orang itu, Masya Allah, fulan ini lulusan Timur Tengah, fulan ini belajar sama Syekh fulan, sama Syekh fulan, kok jadi seperti ini sekarang? Mungkin orang nggak tahu. Oh enggak, dia itu ingin menegakkan kebenaran. Jangan-jangan penyakitnya nih asyahwatul khafiyah, cinta kepada kepemimpinan dan kedudukan. Makanya dia akan berusaha bagaimana kursi dia tidak digoyah. Dan kecintaan kepada pemimpinan merusak hubungan anak sama orang tua. Kalau kita lihat bagaimana politik ya di negeri kita, Masya Allah, kalau mau pemilihan pemimpin lah, baik itu memimpin daerah atau memimpin negara, yang laris itu siapa? Siapa jamaah? Yang laris. Anak kasih hadiah, yang tahu sama yang laris. Insyaallah. Berarti hadiahnya buat anak, Ustaz yang jawab, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Kalau lagi musim pemilu itu, laris Ustadz itu. Datang ke Ustadz fulan, datang ke Ustadz, datang. Calon-calon pemimpin itu, Masya Allah, satu Ustadz ini ada di Jember satu gitu, didatangi oleh semua calon. Iya, bukan untuk dekat sama ulama, bukan. Demi untuk dukungan dari ini Ustadz ini kayak, apalagi ini kiai banyak masanya, dia cari. Baik, yang laris yang kedua artis. Bagaimana bisa digabungkan? Ente ke ustadz, ente ke artis. Ya gimana Ustaz? Untuk orang-orang yang baik lewat ustadz. Untuk orang-orang yang buruk lewat artis. Sudah, yang dia inginkan hanyalah kepemimpinan. Bagaimana dia jadi pemimpin, apapun caranya. Yang ketiga, siapa?
guru spiritual, paranormal, itu mulai laris juga. Karena orang untuk mencari kedudukan segala cara, Masya Allah jemaah, dan itu merusak agama seseorang. Ada orang, ana masih ingat ya, nggak bisa dipungkiri, ada seorang mau mencalonkan jadi bupati waktu itu, haji sama rombongan kita pada waktu itu. Ternyata dia akhirnya nggak jadi, ya dia menyesal ya. Dia itu kepingin pulang, ketika mencalonkan gelar haji itu di depan namanya. Di depan namanya. Soalnya lawannya itu sudah ada hanya, sedangkan dia belum. Dia sudah tua. Dia berangkat haji, ketika pulang langsung ada yang dia taruh di sana. Segala cara dia tempuh. Rusak orang kalau sudah cinta kepada kepemimpinan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana cara-cara atau tanda-tanda orang yang cinta kepada kepemimpinan. Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang untuk meminta jabatan, meminta kedudukan. Baik, yang pertama, tanda-tanda orang yang cinta kepada ketenaran, cinta kepada kepemimpinan, ya, dia ingin di atas, dia ingin dibukain pintu ketika datang, dia ingin dipasangkan karpet merah tatkala dia berkunjung, ya. Yang pertama, dia itu iri dan dengki, sama dengan yang tadi urusan dunia. Karena ini salah satu bagian dari dunia. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Ma min ahadin ahabba ri'asah illa hasad wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun bi khair." Ada 4 hal disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Tidaklah seorang yang cinta dengan kedudukan, dengan popularitas, dengan kepemimpinan, kecuali dia itu akan hasud dan akan berbuat zalim dan akan mencari-cari kekurangan orang lain. Dan antum lihat mesti, kalau ada ribut 2 pemimpin yang mencalonkan diri, ada apa sih, black kampanye hitam, dicari-cari, kenapa? Karena sudah kepingin dia yang duduk di sana. Ini semuanya terjadi. Yang isu ini, isu itu akan dibongkar. Karena dia hasud, dia zalim, dan dia akan mencari kekurangan orang lain. Wa kariha ayyudhkara ahadun bi khair. Nih antum lihat diri antum. Dan dia nggak suka kalau orang lain disebut kebaikannya. Umpamanya lagi duduk nih, lagi kumpul di sini, Masya Allah, kau kenal sama fulan, fulan itu orangnya baik, orangnya gini gitu. Kita pas sakit hati, berarti kita sakit. Karena itu tanda orang cinta dengan kedudukan. Di majelis itu dia ingin yang disebutkan hanya tentang dirinya. Umpamanya ini di kalangan ustadz, karena kita bicara di pondok nih. Ada orang mengatakan, Masya Allah, Ustadz Fulan itu baik, gini-gini, macam disebutkan kebaikan Ustadz Fulan. Dia ada perubahan di wajahnya. Jangan dia, kita merasa nggak nyaman, ada penyakit. Berarti kita harus segera obatin tuh penyakit. Kalau tidak bahaya, kita akan mencari kekurangan orang lain. Kalau orang lain ini berbuat salah, Ustadz teman kita berbuat salah, kita langsung sebutkan kesalahan dia. Ini salah satu tanda cinta kepada kepemimpinan. Baik. Kemudian yang kedua, tanda, bukan yang kedua, jam yang keberapa? Kalau perkataan Fudail bin Iyad itu kita jadikan 4, berarti 5. Jadi ini yang kelima. Fudail bin Iyad mengatakan tidaklah seorang cinta kepada kepemimpinan kecuali dia akan hasad yang pertama. Bagha, dia akan melampaui batas, berbuat zalim, menzalimi orang. Yang ketiga, dia akan mencari-cari aib orang. Dan yang keempat, dia akan benci orang lain disebutkan kebaikannya diri. Yang kelima, dia menyesal kalau posisi dia dirubah. Jangan mengatakan, anak ini orang yang pas duduk di situ. Kadang-kadang terjadi. Fulan yang dulunya di bagian umpamanya kemahasiswaan, lalu diturunkan di jabatan yang lebih rendah. Atau fulan dulunya menjadi mudir, lalu diturunkan
di kedudukan yang lebih rendah dari itu, atau dikotakkan, tidak dikasih kedudukan. Ada orang yang seperti itu. Mungkin dia karena ada masalah, akhirnya nih orang ditaruh di sebuah posisi yang sebenarnya tidak menjabat sesuatu, pokok ngantong. Ketika dia rasakan sakit hati dengan hal ini, jangan-jangan engkau cinta dengan kedudukan. Banyak alasan yang akan kau katakan. Mungkin, wah anak ini ingin kebaikan, fulan itu nggak tahu apa-apa, anak yang ngerti. Masya Allah. Antum cukup jamaah. Kun rajulas saqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba li rajulin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. In kana fi saqah kana fi saqah. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. In ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Allah mengatakan kebaikan atau surga buat seorang lelaki yang dia pegang tali kekang kudanya. Dia pegang tuh di jalan Allah. Kalau dia ditugaskan oleh atasannya untuk berada di bagian belakang, dia tetap nurut di bagian belakang. Ketika dia ditaruh di bagian penjagaan, dia tetap di bagian penjagaan. Dia nggak pernah protes. Dimanapun kau letakkan aku nggak masalah. Aku ini untuk Allah berbuat. Fi sabilillah, nggak ada urusan. Mau dikasih jabatan, alhamdulillah. Diturunkan, alhamdulillah. Bahkan kedudukan orang ini antum lihat. Kalau dia minta izin, nggak dikasih izin. Dari rendahnya kedudukan dia. Kalau dia berusaha memberikan syafaat, tidak diterima syafaatnya. Subhanallah. Tapi Allah menjanjikan surga. Di beberapa riwayat disebutkan tentang orang seperti ini. Idza aqsama 'alallahi la abarra. Kalau dia bersumpah minta dengan nama Allah, Allah akan kasih yang dia minta. Dia minta dunia nggak dikasih. Tapi minta sama Allah, Allah kasih. Antum jadilah seperti ini. Mau di mana posisi ana, monggo. Kalau ana harus jadi tiang, ana akan pegang itu masjid tiangnya. Antum lakukan hal itu. Tapi kalau antum merasa, oh kayaknya mereka ini memberikan ana posisi yang tidak seharusnya, lalu kita marah, kita benci, iri dan itu penyakit. Kemudian bagaimana menguji keadaan hati dengan kekuasaan hati ini kita? Kata Abdurrahman bin Mahdi, qal kuntu ajlisu yaumal jumu'ah fa idza kathura an-nas farihtu. Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah duduk ngajar pada hari Jumat. Kalau orang yang hadir itu banyak, aku senang, gembira aku. Wa idza qallu hazintu. Tapi kalau jumlah mereka sedikit, aku sedih. Fasa'altu Bishr bin Mansur. Aku tanya kepada Bishr bin Mansur, faqala hadza majlisu su' fala ta'ud ilaihi fama udtu. Maka dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, ini majlis yang buruk, kau jangan balik ke sana lagi. Maka aku pun tidak balik ke sana, jemaah. Nih, kadang-kadang sebagian orang, Ustaz, anak ini senang ya kalau yang hadir banyak itu karena banyak yang dapat ilmu. Benar itu yang kau inginkan. Kalau sedikit yang hadir kan sedikit yang bisa menyampaikan ilmu itu. Itu bedanya tipis. Antara engkau ingin kebaikan buat orang-orang, antara kesedihan dengan jumlah yang sedikit gara-gara sedikit. Dan ketika ada pendatang baru, lihat hatimu. Kadangkala ana umpamanya biasa isi kajian yang hadir 100 di Jember. Tahu-tahu ada ustadz baru tinggal 10 orang. Masya Allah. Kemana nih orang-orang? Hadir tempatnya Ustadz Fulan. Allahu Akbar. Antum itu nggak tahu sama Ustadz Fulan ya. Ana kasih tahu. Fadhol sini. Masya Allah. Mulai ini. Ada penyakit yang seperti itu. Kita pun harus sabar jamaah. Dan seorang hamba ketika datang ustadz baru, ketika datang memulai di pesantren, datang ustadz, Masya Allah, di kota itu datang ustadz baru, seharusnya bahagia, alhamdulillah, ada yang bantuin anak berdakwah. Selama ini anak sendirian capek.
Ketika ada ustadz datang, ustadz afwan ustadz, nih ada jadwal ana, antum isi di situ, isi di situ. Karena ana selama ini capek ustadz. Insya Allah yang seperti ini mudah-mudahan dia tidak ingin dengan kedudukan. Dia tidak mencari kedudukan. Karena memang jamaah, ini masjid ustadz, mana mimbarnya? Oh mimbarnya di belakang ana. Ini mimbar, di sini ada berapa ustadz? Ustaz. Nah, dimaatin. Oke. Masya Allah, piro. Mulai mana ini, Ustaz? Ya Allah, ustadz yang bisa ceramah. Oh, 50? iya. 50 orang. Mimbarnya cuma satu, bayangkan. Apa mungkin semua ustadz gantian gitu kan? Ayo 1 menitan naik. Ya mungkin. Kalau satu naik semuanya duduk dengarkan. Dan di sini hati kita harus kita lihat. Maka jangan, itu termasuk menguji keikhlasan kita. Apakah kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, apa karena kita cinta dengan kedudukan? Kemudian tanda orang yang cinta dengan kepemimpinan ini sedih dan menyesal ketika dilarang atau tidak dikasih kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Itu sedih dia. Kok Ustadz Fulan yang disuruh? Kok Fulan yang disuruh? Kok bukan anak? Kenapa? Dia sedih karena kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia itu ada di sini, dia memiliki kelebihan, itu tidak dapat. Maka kesedihan ini adalah tanda kalau kita menginginkan kedudukan itu. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan sebuah kisah. Kita ambil pelajaran dari kisah Al-Imam Al-Zahabi ketika dia menyebutkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala tentang Syekh Naisabur Abi Amr Ismail bin Nujaid. Dia katakan di antara kebaikan ini Syekh Abi Nujaid ini, anna syekhahu, bahwa gurunya dia Az-Zahid Abu Uthman Al-Hayri. Abu Uthman Al-Hayri ini suatu hari di majelisnya itu dia mengumumkan ingin mengumpulkan dana. Seperti kisahnya Abu Sa'ad ya, rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Beliau begitu semangatnya untuk mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita yang berada di Suriah. Di sini beliau ini mengumpulkan dana untuk daerah-daerah yang berperang dengan musuh-musuh Islam, perbatasan-perbatasan. Kemudian dia lihat orang-orang ternyata yang nyumbang sedikit, nggak banyak, dan terlambat mereka itu memberikan sumbangan. Akhirnya dia merasa sedih dan nangis. Syekh Abu Uthman. Lalu datanglah Ibn Nujaid, muridnya. Dia bawa 2000 dirham. 2000 dirham itu kalau buat beli kambing dapat berapa jemaah? Dulu kambing itu harga antara 5 sampai 10 dirham. Jadi 2000 dirham cukup untuk beli 200 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, berapa yang dia bawa? 200 juta. Dia taruh di depan gurunya itu. Lalu karena dia dapat duit itu, dia doakan Ibn Nujaid ya, karena dia bantu dan dia sebutkan kebaikannya nih orang, dan dia mengharapkan kebaikan untuk Ibn Nujaid Abu Umair dengan apa yang dia lakukan. Karena dia setelah mewakili rombongan yang banyak, dia nih yang nyumbang sendirian. Apa yang terjadi? Dia sebutkan berapa jumlah sumbangan itu. Ibn Nujaid merasa dirinya nggak nyaman. Lalu dia datang kepada gurunya ini. Dia mengatakan, wahai guruku, kata dia, tapi itu uang yang aku kasihkan kau itu uang ibuku. Dan dia nggak suka aku ngasihkan uang itu kepadamu. Kau harus kembalikan uang itu kepadaku. Masya Allah. Di depan orang banyak. Yang baru saja dipuji Abu Amr bin Nujaid ini. Lalu dia menunjukkan dirinya, uang itu aku mau ambil lagi. Karena uang ini milik ibuku dan ibuku nggak suka. Maksudnya dia kurang suka untuk aku sedekahkan itu. Kau harus kembalikan uang itu kepadaku. Dibalikin uang itu. Falamma jannal lail. Ketika malam telah gelap gulita. Abu Amr Ibn Nujaid bawa itu kantong berisi 2000 dirham ke rumahnya Syekh. Lalu dia mengatakan, Syekh, ini Syekh, kata dia,
Aku lakukannya, aku minta maaf sama engkau. Lalu Syekh itu dapat pelajaran penting. Dari perbuatan murid, kita takut jemaah dengan riya, jemaah. Yang awalnya ikhlas, gara-gara dipuji-puji, jadi gak ikhlas. Kemudian orang yang cinta dengan kedudukan ini senantiasa menunjukkan dirinya itu model seksi sibuk. Aku ini menunjukkan, aku ini nggak bisa datang, ini itu macam-macam, supaya dipandang oleh orang dia ini memang orang penting gitu. Oh, fulan memang nanti susah telepon, kayak presiden aja kalau telepon fulan. Itu termasuk kecintaan seseorang kepada kedudukan. Kemudian dia biasanya tidak ikut serta dalam kepanitiaan-panitiaan kalau dia jadi bawahan. Dia nggak suka jadi bawahan. Karena dia merasa aku ini biasa nyuruh. Kenapa sekarang aku disuruh? Iya, hadid dunia itu berputar. Kau kemarin mudir, sekarang kau sudah menjadi bawahannya mudir. Maka seharusnya kau menerima hal itu. Kemudian contoh orang yang atau tanda orang yang cinta kepada dunia ini sulit menerima pendapat orang lain dan mengalah. Sulit. Walaupun dilihat pendapat orang ini benar ya, masih dibantah dulu. Walaupun terakhirnya diterima. Wow, ini pendapat ini terlalu buruk kata dia. Macam-macam. Padahal terakhirnya diterima. Itu bermasalah. Kita kalau sudah tidak mau nasihat orang dan tidak mau dikasih pendapat orang, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah cinta dunia. Terus para jamaah yang terakhir, apa sih penyebab dua penyakit ini? Kenapa dua penyakit ini ada? Kenapa kita sebagai seorang yang beriman masih terkena dua penyakit ini? Hubbul mal, cinta kepada harta, dan ambisi dengan kedudukan. Yang pertama karena orang itu tidak memikirkan akibat buruk di akhirat. Dia tidak memikirkan kalau kedudukan ini nanti akan jadi amanat, nanti kau akan Masya Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Anda ingat seorang syekh cerita dalam ceramahnya di Riyadh. Ada seorang qadhi pada waktu itu. Ketika qadhi ini menjabat menjadi hakim, Masya Allah, sapinya mati banyak yang takziah jemaah. Bayangkan, orang kan biasa di kampung itu, oh sapinya fulan mati, orang itu takziah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih ganti yang bagus, sapinya mati. Ketika dia turun dari jabatannya berganti dengan orang lain, anaknya mati, orang kampung gak ada yang datang. Kenapa? Karena dia dulu datang berharap maslahat dari orang ini. Dia hakim, kalau anak ada masalah apa mungkin bisa dibantu. Tapi setelah itu selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yali amra ashrah fama fawqa dzalik." Tidak ada seorang yang mengurusi urusan 10 orang atau di atas itu. Illa atallah maghlulan yadahu ila unuqihi. Kecuali dia akan datang pada hari kiamat itu ke padang mahsyar dalam kondisi terbelenggu tangan ke lehernya. Orang-orang yang menjadi pemimpin ini, yang ngurusin urusan 10 orang itu akan dibelenggu ke lehernya, lalu dia akan disidang. Fakkahu birruhu au awthaqahu ismu. Yang akan membuka belenggu itu, ya sudah. Kebaikan dia, kalau dia adil, atau dosa dia. Awwaluha malamah. Yang namanya kedudukan ini awalnya celaan. Karena biasanya orang berusaha mencari itu dengan segala cara. Wa awsatuha nadamah, pertengahannya penyesalan. Wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat. Tentunya buat orang-orang yang tidak melaksanakan tugas itu dengan adil, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ana sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta. Ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang mengasingkan diri. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika haji wada, dia itu mau mati, sakit mau mati. Lalu dia hendak berwasiat, hartanya banyak, anaknya cuma satu perempuan. Dia ingin dia sedekahkan semua hartanya. Jangan, kata Rasulullah SAW. Yang akhirnya jadi thuluth, sepertiga. Ternyata setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak banyak, puluhan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang awalnya cuma satu. Akhirnya ketika dia meninggalkan dunia itu, saat ini ngurusin ontanya, ngurusin kambingnya, tiba-tiba datang anaknya. Fa'atahu ibnuhu Umar ibn Sa'ad. Datang anaknya Umar bin Sa'ad. Falamma ra'ah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu anak, dia mengatakan, a'udzu billahi min syarri hadzal rakib. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang ini. Falamma atahu qal, ketika datang ini Umar bin Sa'ad mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Wahai abah, engkau itu mau di sini di tempatnya kambing bersama orang-orang Badui, sedangkan orang-orang di Madinah sedang rebutan kekuasaan. Di Mekah ketika Abdullah bin Zubair, ketika ribut dengan Hajjaj bin Yusuf bin Abdul Malik bin Marwan. Di Madinah seperti itu pula kejadiannya, keributan di Madinah yang akhirnya terjadi pembunuhan besar-besaran gara-gara kedudukan kota Madinah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fadaraba Sa'dun sadra Umar, dipukul dadanya Umar sama Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya. Wa qala skut, diam kau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya tapi tersembunyi. Allah cinta hamba itu kaya, bertakwa kepada Allah, dia bisa bantu sana bantu sini dengan kekayaannya, tapi dia tersembunyi. Berapa banyak orang-orang yang membantu itu nggak ada yang kenal, jamaah. Ini yang Allah cintai. Jadilah hanya seperti itu. Kau kaya fadhal, tapi kau tidak cinta popularitas. Tadi penyakit. Takwa, naam. Bagaimana bentuk ketakwaan dalam harta? Kau sedekahkan, nggak perlu orang lain tahu. Apalagi sekarang sudah mudah, jamaah. Sedekah itu sudah mudah. Tinggal transfer rekening. Berapa rekening Al-Furqan? Nggak hafal Ustaz. Nggak hafal. Masya Allah. Tinggal transfer, klik, sampai. Konfirmasi dari hamba Allah. Selesai. Tiap bulan. Sampai ada di Jakarta cerita seorang, Masya Allah, Ustaz, kadangkala kita kajian, Ustaz, nemu duit di kotak amal 70 juta. Sapa, wallahu a'lam. Jamaah. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan tinggal kotak amal itu tinggal dikerudungin ya sama dia. Masukin jilbabnya, udah dia buka, dia masukin. Nggak ada yang tahu, jamaah. Seperti itulah jadilah hamba Allah yang siap diletakkan di mana saja. Yang posisinya, kedudukannya dipindah dimanapun dia siap, karena dia beramal bukan untuk dunia ini. Dia tahu yang sedang dia cari adalah mi'atu darajah yang ada di surga, yang disediakan bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat buat Anda sendiri dan bermanfaat buat yang hadir di sini. Barakallahu fikum Ustaz. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah. Hadir Ustaz. Al-waqt. Mati ya. Nuwazzi. Nah. Nu'ti soal. Nah. Baik, fadhal. Baik. Ana mau kasih hadiah ini buat yang hafal hadisnya Ka'ab bin Malik. Hadis tadi yang kita kaji itu. Jangan baca di belakang, di belakang ada. Oh, enggak ada. Nah, siapa yang hafal hadis tadi? An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma dhi'bani, mana? Jemaah. Masya Allah. Baik, yang mau baca dari catatan tangannya,
dari catatan tangannya, bukan dari HP-nya. Insya Allah, kalau dari HP nemuan tuh. Yang nyatet tadi, Masya Allah, hafal enggak, nyatet enggak Ustaz? Ya apa Ustaz? Nah, fadl jamaah. Masya Allah, nggak ada, mungkin nggak suka hadiah mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sing gampang lah Ustaz. Sing gampang, Iya. Insya Allah. Sebutkan 4 tanda orang cinta dunia. Nah, itu Masya langsung Allah. bisa, Ustaz.